Berkatimu, yang kuasa memberkatimu, yang kuasa memberkatimu, Hormatku, Paman. yang kuasa memberkatimu, yang kuasa memberkatimu, yang kuasa memberkatimu, yang kuasa memberkati, yang kuasa memberkati. Maha Guru, salam hormatku. Sejahteralah kau, nak. Nasibku terasa tersobek-sobek di medan perang Kurusetra, Guru. Kau tak pantas terhanyut perasaan dendam, nak. Kau tak pantas. Kaulah Gandari yang tak merestui akan semua perilaku Duryudana anakmu yang tak menempuh jalan Dharma. Juga kau, Gandari, mengapa sekarang dirimu akan mengutuk Pandawa? Gandari yang tidak merestui akan anaknya Duryudana adalah Ratu Hastinapura. Dan Gandari yang telah mengutuk seluruh kemanakannya, yaitu Pandawa, adalah seorang ibu yang 100 putranya telah gugur di medan perang Kurusetra, Guru. Ingatlah, Abimanyu dan penghinaan atas Drupadi. Hapuslah air matamu. Tidak usah lagi kau mengenali mayat-mayat di medan perang yang bertentangan dengan kebenaran dan keadilan, anakku. Mayat yang bergelimpangan di medan perang adalah mayat-mayat kerabatmu. Tapi perang keadilan harus dilakukan secara adil, bukan? Aku tidak marah atas gugurnya Dursasana. Tapi Bima tidak boleh minum darahnya, bukan? Bukan saatnya lagi kita menimbang-nimbang apa yang telah terjadi, Gandari. Itu keputusan dewa. Keputusannya tak mungkin salah. Jika kau akan mengutuk mereka, terserahlah. Tapi mereka akan menganggapnya sebagai berkah. Salam, Kak. Oh, Kak Kunti. Kak, kelima anakmu ikut bersamaku, juga Wasudewa. Salam hormatku, Ibu Mulia. Sejahteralah anakku Yudhistira. Aku tak bisa mengatur kebahagiaanku sendiri. Tapi kami bersaudara tak pernah melupakan bahwa adik kami Bima minum darah dari dada Dursasana dan mematahkan paha Duryudana dengan kadanya. Karena dia terikat oleh sumpahnya. Ini hukuman paling ringan bagi mereka yang telah mempermalukan Drupadi, Wangsa, Bharata, dan kemanusiaan. Bimaku tidak membunuh mereka. Dia hanya menghukum mereka
Menghukum orang bukanlah kejahatan. Akulah yang bersalah, Gandari. Kutuklah aku. Sesudah itu mungkin hatimu akan merasa tentram, Gandari. Sekarang bersiaplah pergi ke hutan. Mengapa ke hutan, Paman Mulia? Memang begitu, Nak. Sebelum masa lalu berlalu dan memberi ruang, masa sekarang tidak mungkin bisa terjadi. Apa Ibu bermaksud? Ikut dengan Paman Mulia, pergi ke hutan? Dia harus pergi, Arjuna. Bibi juga bagian masa silam. Kelak, manakala kau mau menebang pohon, ingatlah selalu bahwa mungkin di bawah pohon itu, Bibi dan Ibu Gandari atau Paman Mulia pernah berteduh. Mengapa kau lupakan aku, Basudewa? Kau pun akan pergi. Waktuku sudah berlalu. Tapi sebaiknya semua harus menunggu sampai kakak dimahkotai terlebih dahulu. Masa kini tak akan berkembang mekar tanpa berkat dari masa silam. Dan sebenarnya semua sudah mengetahui hal itu. Tidaklah tepat jika aku hadir di saat mulia seperti itu. Akulah raja yang menempatkan anaknya di atas kepentingan kerajaan dan kesejahteraan masyarakatnya. Aku tidak sanggup, Wasudewa. Mengapa Paman berkata begitu? Soal pemahkotaan itu tidak pernah ada. Karena tahta Hastinapura belum pernah kosong. Kau tetap berkuasa. Dan Dewata... Tidak. Kaulah Dharma Raja. Kaulah wakil kebenaran. Jangan meminta ini dari Dewata. Sedangkan aku hanya wakil dari ayahmu, yaitu adikku Pandu. Kaulah yang berhak. Kaulah ahli waris tahta ini. Bukan aku yang berhak menempati. Di bawah kepemimpinanmu, Hastinapura akan menikmati suatu keadilan. Akan terbit fajar baru. Destarata yang buta tidak tahu bagaimana hidup dalam terang. Maka biarkan aku pergi dengan kekelaman dan kekejianku. Anakku, walau aku tak bisa melihat, aku bisa bayangkan bahwa engkau akan tampak sangat tampan di atas tahta itu. Hidup Raja Yudhistira! Hidup! 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 Om Apohishta Mayo Bhuva Stana Urje Dadhatana Maheranaya Chakshase Yo vah Shivatamo Rashas Tasya Bhajayate Hana Ushati Riva Matara Tasma Arangama Mavo Yasya Kshayaya Jinvada Apo Janayatha Janah Swastina Indro Vrit
दश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ स्वस्ति पन्थामनुचरेम सूर्याचन्द्रमसविव पुनर्ददतघ्नता जानत सङ्गमे महि श्रीश्च ते लक्ष्मीश्च पत्न्या वहो रात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमश्विनौ व्याप्तं कृष्णन्निशाणः ॐ मयिषाणः सर्वलोकं मयिषाणः स्वस्ति अस्तु शुभं भवतु कल्याणमस्तु मङ्गलम् अस्तु माताओं से बढ़े सदा देश का मान धन्य करे आशीष दे ममता मूर्ति महान ममता मूर्ति महान Hidup Raja Mulia Yudhistira! Hidup Raja Mulia Yudhistira! Hidup Raja Mulia Yudhistira! Hidup Raja Mulia Yudhistira! Pertama-tama, aku mau menghaturkan salamku yang tulus pada Hastinapura yang menerimaku sebagai rajanya. Lalu aku akan tunduk pada leluhurku dan berjanji melindungi Hastinapura dan melindungi tahtanya demi mereka. Aku akan tunduk pada Basudewa Krishna. Akan kubedakan antara keadilan dan ketidakadilan sebagaimana layaknya abdi masyarakat. Seluruh waktuku akan kupergunakan untuk memperbaiki seluruh kehidupan rakyat Hastinapura. Dialah saksi dari janji yang akan aku katakan ini, bahwa rakyat kuberi hak untuk menolak aku menjadi raja di negeri ini. Itu kalau mereka mengira bahwa aku lebih memperhatikan kebahagiaanku. Terlebih lagi aku ingin haturkan hormatku pada tempat duduk kosong itu. Tempat duduk kakek Bisma, tempat duduk Gurdorna, dan tempat duduk Karna Raja Anga. Di balerung istana ini, tempat duduk itu akan selalu mengingatkan kita bahwa banyak yang hilang dalam perang ini. Nilai pengetahuan dan kesetiaan mereka telah hilang. Dan siapa yang tahu betapa banyaknya waktu berlalu sebelum kita dapat mengartikannya. Perang memutuskan masa silam dan masa kini. Inilah kerugian kita yang terbesar. Itu sebabnya mengapa aku memohon pada Paman Widura agar menghadirkan kembali masa silam kami di sini. Kuharap Paman bersedia untuk menjadi Perdana Menteri istanaku. Kuangkat dia jadi Perdana Menteri. Adikku Bima, ahli warisku. Dan Arjuna bertanggung jawab atas pertahanan. Nakula dan Sadewa menjadi pimpinan pengawalku. Dan akhirnya sekarang,
Aku mau menyentuh kaki Siromanipuru Raja Destarata Yang kuasa merestui. dan mau mengatakan kepadanya bahwa dia bukan hanya pamanku saja, tapi guruku yang sudah mengajar aku kebijaksanaan. Di hatiku tidak ada lagi kepahitan. Aku akan menegaskan bahwa zaman kepahitan yang kita alami sudah berlalu. Tugas seorang raja adalah menatap masa depan. Sebab dia harus menuntun rakyatnya menuju masa depan bahagia. Raja yang terjebak oleh kepahitan dan meringkuk terus di masa silam atau masa lampau, raja itu tak akan mampu melihat jauh ke depan. Hastinapura dan rakyat kita sudah banyak mengalami masa-masa sulit. Dan kini, mereka berhak menikmati kebahagiaan dan menikmati kemakmuran. Ini hanya mungkin terjadi kalau tiap warga Hastinapura menerima apa yang bisa dia lakukan bagi negerinya dan apa yang harus dia lakukan bagi negerinya sendiri. Dan bukan apa yang dibuat negara untuk dirinya sendiri. Raja ada demi negara, rakyat ada demi negara. Tapi negara bukan bagi rakyat atau raja. राज तिलक यह धर्म का नया सुखद वरदान होगा अब इस देश में नवयुग का निर्माण, नवयुग का निर्माण. Mari anakku, Salam, Paman. yang kuasa memberkatimu. Di mana Drupadi? Dia menunggu di pintu memohon izinmu untuk kemari, Paman Mulia. Sebagai Ratu Hastinapura, tak perlu mohon izin kepada siapapun. Benar, nak. Setelah sekian lama barulah nasib Hastinapura berubah. Kini akan bertahtalah seorang raja yang bisa melihat dengan seorang istrinya yang matanya tidak dibalut. Anakku, kini barulah aku menyadari bahwa tindakan adikku Widura itu benar adanya. Benar sekali. Destarata yang buta ini ketika mengulurkan tangannya, yang terjangkau hanyalah Duryudana tercinta. Kukira Duryudana adalah Hastinapura, anakku. Duryudana segalanya bagiku. Setiap raja memang terikat rasa kasih sayang pada anaknya. Maka dia harus hidup menyendiri dari negerinya. Gandari, sambutlah kedatangan Drupadi, ratu baru wangsa kita ini. Biar aku saja yang menjemputnya. Tidak, Kunti. Gandarilah yang harus menyongsong kedatangan sang ratu baru itu. Jangan pergi jauh, Ibu Mulia. Kau adalah jiwa istana ini. Suatu hari kelak, jiwa pun harus tinggalkan tubuhnya, anakku. Ini bukan lagi Hastinapura, tempat di mana aku biasa hidup.
Ini adalah Hastinapura baru. Kami adalah bayang-bayang dari malam yang sudah silam. Dan bayang-bayang ini akan selalu menghantui kami. Lupakanlah. Dan rencanakanlah anakku. Zaman baru. Yang berlandaskan keadilan. Pergilah. Pamanmu sedang menantikan kedatanganmu. Anakku. Maafkanlah aku, Paman. Akulah yang seharusnya mohon ampun darimu, Nak. Justru karena akulah kau dihina. Juga karena akulah anakmu hilang. Dan ratusan lagi anak-anak lain jadi yatim. Aku benar-benar meringkuk dalam puing kejahatanku. Berdoalah bagiku. Agar semua dosaku diampuni. Paman, aku tidak bisa ikut campur dengan Hastinapura. Tapi jika kau sudah mengampuniku, jangan tinggalkan anak-anakmu ini. Rupanya dia tidak membiarkan kita pergi, Kunti. Anakku Drupadi, kau berhasil dalam usahamu menahan kami. Tapi dengan keberadaanku tidakkah akan mengingatkanmu akan aib yang kau alami? Paman, aku adalah menantu keluargamu. Bagaimanapun aib yang kualami, tidak hanya menimpa diriku, tapi juga menimpa bangsa Barata semua. Aku mau menghapus setiap dampak buruk dari penghinaan itu pada dirimu. Hanya dengan cara merawat dirimu, Paman yang mulia. Yang kuasa memberkatimu. Yang kuasa memberkatimu. Yang kuasa memberkatimu. Hari ini kau sudah menang, anakku. Di dalam melaksanakan tugas, tidak ada kesukaran. Suamiku, baiklah kita pergi dan menyampaikan pada Paman bahwa Yudhistira telah dimahkotai. Maka tapal batas Hastinapura sekarang sudah aman. Tidak, aku tidak akan berani menghadapi Paman Bisma Gandhari. Mengapa aku harus memperlihatkan diriku ini sebelum saat-saatnya yang terakhir? Dia dan aku sama-sama tahu bahwa sebenarnya akulah yang bertanggung jawab sehingga ia berbaring di panah-panah itu. Aku tahu, Ibu. Kini semua tapal batas Hastinapura sudah aman. Dan aku bisa melepaskan jasad fanaku ini. Tapi aku menantikan kedatangan Wasudewa. Aku ingin menghembuskan nafasku yang terakhir sambil menyaksikan wajahnya. Dan aku ingin membawa karunia ini ke Swarga Loka. Karunia ini saja, Ibu. Salam kakek. Putra Gangga, kuhaturkan salam.
Aku yakin kau akan datang, Putra Dewaki. Kehadiran dan tatapanmu bagaikan obat penawar bagiku. Sebagaimana pasir mengisap air dalam sekejap, kehadiranmu telah menyerap semua kesedihanku. Dan tatapanku menjadi jernih kembali laksana bentangan langit usai hujan. Dan pikiranku yang tadinya sangat bingung, tiba-tiba menjadi begitu cerah kembali. Oh Giridhara, oh Gopala, oh Putra Dewaki, aku sudah diampuni dalam hidupku. Justru itulah yang kukehendaki, Putra Gangga. Kini yang kuinginkan, agar kau memberi petunjuk terakhir kepada cucumu Yudhistira. Ongkara, buat apa aku memberi wejangan kalau kau di sana? Tidak, Kek. Tidak. Mungkin aku punya pengetahuan, tapi bukan pengalaman. Karena itu berkatilah dia dengan pengalamanmu. Hapuslah air mataku, Wasudewa. Agar aku bisa melihat Raja Hastinapura, Putra Pandu, Raja mulia Yudhistira ini dengan jelas. Kakek. Salam wahai Raja Hastinapura. Kini perkenankan aku pergi menuju ke Swarga Loka, Baginda. Aku sudah menanggung semua hal yang tidak kuinginkan. Dan kini aku mengalami apa yang jadi tujuan hidupku. Tidak, kakek. Tidak. Aku tidak akan membiarkan kau pergi, kakek. Aku tidak akan membiarkan kau pergi. Aku tidak akan membiarkan kau pergi, kakek. Luka akibat tusukan panah-panahmu tidak pernah bisa sembuh. Dalam hal ini, luka-luka itu membuat diriku bangga akan dirimu, Nak. Bangga sekali. Kini, aku harus segera pergi. Jangan bersikeras lagi. Berbuatlah sesuatu untukku. Oleskan tanah Ibu Pertiwi di keningku, anakku. Tidak, kakek. Aku tidak akan membiarkan kau pergi. Oh anakku, jangan menangis, jangan menangis. Sebab inilah saat yang amat mengembirakan. Hari ini kakekmu sudah bebas dari hutangnya pada Ibu Pertiwi. Anakku, Raja, aku adalah prajurit yang kalah dan warga yang tak layak. Anakku, lihatlah dan belajarlah apa yang harus dibuat oleh prajurit dan warga. Berulang kali Widura mengatakan, berulang kali dia meminta, Paman Bhisma, janganlah Paman melihat tahta Hastinapura, tetapi lihatlah kepentingan Hastinapura. Kalau Hastinapura tidak ada, tahta pun tidak ada juga. Tetapi aku tetap bersikeras memegang teguh sumpahku. Karena itu aku terus melihat citra ayahku dalam diri Raja Hastinapura sehingga aku mengabdi dia. Itulah dharmaku. Tidak ada yang lebih besar dari negeri, anakku. Tidak ada. Baik itu ayah, juga anak, ataupun sumpah. Sumpahku selalu membuat aku menjauhi kepentingan-kepentingan negeriku. Tapi aku masih tetap berpegang pada sumpahku dan berdiri menonton negeriku melewati lorong kehancuran. Sebenarnya aku biarkan dia meluncur. Dan aku tetap menjadi pengkhianat. Menjadi seorang pengkhianat.
Yang kalian lihat di atas panah-panah ini adalah pengkhianat. Tidak, kakek, tidak. Akulah penyebab perpecahan Hastinapura. Dan bertanggung jawab atas istana kardus. Tidak. Inilah tangan-tangan yang mencoba menelanjangi Draupadi. Dan tangan-tangan inilah yang ditancapkan ke tanah oleh panah-panah Arjuna. Kakek. Setiap panah dan luka akibat panah itu seakan-akan berkata padaku, "Hei putra Gangga Dewa Brata, kenalilah negerimu yang telah kau abaikan demi citra ayahmu. Anakku, akulah satria yang hidup seperti hamba terikat sumpahnya. Penghinaan terhadap ibu pertiwiku akan segera berakhir bersamaku. Anakku, pakaian putihku ini di sana sini dinodai keangkuhan dan keserakaanku. Noda yang tidak bisa disucikan dengan penyesalan. Karena itu anakku, ingatlah selalu jangan pernah kau bersumpah sampai kau terasing dari negerimu. Jika kau melakukan juga, maka kau akan berakhir di atas peraduan panah-panah. Sebab manakala Dewa Brata merusak kepentingan-kepentingan negara, maka akan muncul seorang Arjuna yang mencampakkan dia di atas peraduan panah-panah. Inilah landasan dari semua hukum. Anakku, tidak ada seorang raja yang melampaui kerajaannya sendiri. Anakku, jika kepentinganmu melampaui kepentingan bangsa, berarti kau menyimpang dari dharmamu sebagai raja. Negara bukan demi raja, tetapi justru sebaliknya. Raja yang tidak memikirkan kebahagiaan masyarakat dan kesejahteraan rakyatnya, maka raja itu tidak akan pernah menjadi raja yang baik. Jika kau menjumpai masyarakat dengan rakyat yang menderita, maka berusahalah memperbaikinya dan ubahlah dia. Bagaimanapun masa silam takkan pernah sempurna kalau dilihat di masa kini. Jika masa silam sempurna, maka tidak perlu ada lagi ruang untuk perubahan. Tidak perlu lagi, anakku. Ada satu hal lagi yang perlu kau perhatikan. Masyarakat dapat dilihat dari kaum wanitanya. Apakah wanita itu dihormati ataukah wanita itu dihina? Batas kerajaan adalah suci laksana seorang ibu. Karena itu lindungi dia. Lindungilah. Jelaskan padanya tentang Dharma dan Dharma Raja, Kek. Dharma. Dharma tidak tergantung pada upacara atau tata aturan resmi, Yudhistira. Dharma adalah keseimbangan antara kewajiban kita dan hak-hak orang lain. Karena itu junjunglah selalu Dharma itu. Sedangkan Dharma Raja mirip dengan ini, walau tanggung jawab raja lebih besar dari warga. Jika muncul keadaan di mana kau harus membagi kerajaanmu, maka Kurusetra pun tidak jauh. Tapi jangan sampai kerajaanmu pecah. Katakan padaku, apakah kalian bersaudara membagi ibu Kunti? Jika tidak, bagaimana mungkin kalian bisa membagi negeri ini? Aku tekankan ini, karena aku pernah mengalami. Aku menyetujui untuk membagi negeriku demi mencegah timbulnya perang. Tapi kau tidak boleh membiarkan hal ini. Sama sekali tidak boleh.
Aku sudah letih, Wasudewa. Letih. Tidak ada lagi yang perlu ditambah. Arjuna, ambil sejumput tanah negeriku dan buatlah olesan suci di keningku. Biarkan aku yang melakukan kehormatan ini, Putra Gangga. Memang itulah yang kuinginkan, Putra Dewaki. Tapi aku tidak mungkin menyuruh dirimu. Sekarang izinkan aku pergi, Wasudewa. Oh, Ibu Pertiwi. Sekarang biarkan aku menghadap pada ibuku. Oh, langit. Jagalah, jangan sampai negeriku kekurangan matahari, agar pepohonannya menghasilkan banyak buah. Kembang-kembang mekar, dan keturunan-keturunannya yang baru selalu hidup makmur. Sumber-sumber airnya tetap sehat dan melimpah. Terutama ketatanegaraan yang tak bercelah. Tak bercelah. Tidak. Tidak, kakek. Tidak. Berbahagialah mata yang beruntung menyaksikan makhluk fana yang menuju keabadian. महाभारत सायुध न हो, महाभारत सायुध न हो अन्याय की कोई बात। महाभारत सायुध न हो अन्याय की कोई बात। चलो हम होले उसके साथ, करे जो कृष्ण के जैसी बात। कर्म है गीता का उपदेश, महाभारत है शांति संदेश। कर्म है गीता का उपदेश, महाभारत है शांति संदेश। कर्म है गीता का उपदेश, महाभारत है शांति संदेश। Kini kisah agung karya Mahaguru Vyasa sudah mencapai puncaknya. Karena itu, hai manusia, inilah pertemuanku yang terakhir
dengan masa kini Anda. Kini terserah pada Anda. Apakah Anda mau menghancurkan kekelaman di dalam dan di sekitar diri Anda dengan mercusuar yang dinyalakan oleh kisah nan abadi ini? Tata susila yang terkandung dalam kisah ini bisa menjadi benteng pertahanan dan senjata Anda. Gunakan pemahaman yang disarikan darinya untuk mengenal Destarata, Duryodhana, dan Sakuni yang lain di zaman Anda sendiri. Dengan senjata pemahaman yang disarikan dari kisah ini, Anda akan mampu memperbincangkan bahwa saat ini ketidakadilan masih tetap ada, sebagaimana halnya di Hastinapura dulu. Dan bagaimana kejahatan terselubung di balik busana kebajikan. Dan seperti Guru Drona menyekutukan dirinya dengan ketidakadilan dan menuntut korban jempol Ekalaya. Kebisuan mereka akan jadi saksi yang menunjukkan bahwa mereka ikut serta menghina Drupadi. Oh manusia, hindarkan semua kekuatan ini dan rintislah jalan baru bagi diri Anda sendiri, agar tidak seperti putra Surya Karna. Mereka mencampakkan diri mereka ke dalam kekelaman mereka sendiri. Berusahalah jadi anak-anak terang dan penjunjung Dharma, agar jiwa Anda tidak jadi daram setra ataupun guru setra. Inilah jalan menuju keselamatan. जो कुछ है संसार में, जो कुछ है संसार, इसी कथा में कह दिया वेद व्यास ने सार। याद रखें हम आप सब कर्मों के परिणाम, विदा ले रहे आज हम करते हुए